Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Oke, aku akan ambil total 10 kartu, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Oke, kita ada Nine of Wands, ada King of Swords, Three of Pentacles, dan juga ada Queen of Pentacles. Oke, kita akan shuffle lagi kartunya. Oke, di sini kita ada Two of Cups. Ada The Chariot, Three of Swords, dan Nine of Cups. Oke. Ada The Empress, dan juga ada Queen of Cups. Oke. Di bottom of the deck kita ada Page of Swords. Oke, Page of Swords di sini. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita sudah ada 10 kartu, dan di bottom of the deck-nya kita juga ada Page of Swords ya. Kita lihat dulu untuk energi orang yang kamu fokuskan nih, oke? Ada Nine of Wands, King of Swords, dan Three of Pentacles ya. Sebenarnya saat ini di dalam hati dia itu ada keinginan untuk move on ya, untuk mencari pengganti ya, untuk mencari seseorang yang bisa menggantikan kehadiran kamu ya di hati dia. Oke, nah, tetapi di satu sisi juga dia sangat takut ya untuk terluka kembali ya, untuk mengulangi kesalahan yang dulu mungkin pernah kalian lakukan di dalam hubungan kalian terdahulu, ataupun penyebab apapun yang dulu sempat membuat kalian akhirnya harus menyudahi hubungan kalian terdahulu. Oke, jadi dia masih ada rasa trauma di situ. Walaupun di satu sisi sebenarnya dia juga ingin gitu ya, menemukan kembali sesosok pasangan ataupun sosok seseorang yang bisa memberikan dia support, bisa memberikan dia kenyamanan seperti sosok kamu dulu gitu. Oke, jadi untuk saat ini dia masih mengurungkan niatnya. Oke, walaupun ada niat untuk mencari pengganti kamu, tapi dia masih mengurungkannya karena dia masih sadar, dia masih ada rasa trauma, dia masih ada rasa takut untuk terluka. Dia juga masih ada rasa takut apabila hubungannya nanti tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian harus berakhir kembali, dan dia harus merasakan rasa sedih itu lagi, rasa patah hati itu kembali gitu. Oke, jadi saat ini kemungkinan besar memang dia masih berusaha untuk menikmati kesendiriannya dulu ya, lebih memfokuskan energinya untuk hal-hal lain yang mungkin lebih bisa dia capai. Oke, dibandingkan dalam hal romantic relationship, kurang lebih seperti itu. Di sini ada Queen of Pentacles dan Two of Cups juga ya. Sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini juga sebenarnya adalah tipe yang ingin mencari sosok soulmate juga ya dalam hidup dia ya. Dia ingin mencari sosok pasangan yang benar-benar bisa melengkapi hidup dia, tidak hanya sekedar pengisi kekosongan aja, tidak hanya sekedar sebagai teman hidup aja. Tetapi dia ingin sosok seseorang yang juga bisa membantu dia untuk tumbuh, untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, dan juga bisa membantu dia menjadi versi yang terbaik dari diri dia. Dan di satu sisi juga dia juga ingin gitu menjadi orang yang bisa membuat orang lain
ataupun pasangan dia itu menjadi versi terbaik dari diri pasangannya gitu ya. Oke, istilahnya sama-sama tumbuh dan berkembang gitu, menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Seorang soulmate kan salah satunya adalah tidak hanya sebagai teman hidup, tetapi juga teman untuk saling berkembang gitu. Nah, dia menginginkan sosok itu ya. Jadi dia nggak ingin salah milih lagi, dia nggak ingin buru-buru milih. Jadi dia lebih milih lebih baik pelan tapi pasti. Nanti ketika memang hati dia sudah siap, mudah-mudahan dia masih berharap bisa menemukan sosok itu. Oke, entah di diri kamu ataupun entah di diri orang lain yang dia lihat memang memiliki kepribadian ataupun kualitas yang sama nih dengan diri kamu. Di sini aku lihat lagi ya, orangnya sebenarnya yang kamu fokuskan nih orangnya cenderung baperan ya, cukup baperan ya. Bisa dibilang mudah jatuh cinta juga ya, mudah menaruh perasaan mudah menaruh perasaan kepada orang lain. Terutama apabila dia sudah merasa nyaman gitu ya, merasa ada orang yang mengerti dengan mengerti diri dia gitu, dan kebetulan dia juga melihat itu ada di kualitas itu ada nih di dalam diri kamu. Nah, tetapi dia sadar bahwa di satu sisi apabila dia cepat baper, cepat menaruh perasaan terhadap orang lain, mungkin itu bisa menjadi bumerang nih untuk diri dia sendiri. Oke? Karena itulah di sini ada Chariot, Three of Swords, dan Nine of Cups ya. Dia melihat bahwa dia harus bisa lebih mengontrol emosinya, lebih mengontrol rasa tertariknya, lebih mengontrol rasa bapernya gitu. Jadi dia berusaha untuk lebih bisa mengontrol emosi dia, untuk tidak mudah jatuh cinta sama orang, untuk tidak mudah tertarik begitu aja terhadap orang gitu ya. Tetapi dia juga harus melihat segala sesuatu itu secara lebih real gitu. Oke? Tidak hanya rasa tertarik aja, tidak hanya rasa suka aja, tetapi ada faktor-faktor lain nih yang harus dia pertimbangkan juga ketika dia memilih sesosok pasangan, kurang lebih seperti itu. Jadi dia harus bisa mengontrol dulu nih, nggak langsung baper, tapi lihat dulu apakah ada potensi ke depannya sebagai dia dan mungkin orang siapapun yang nanti dia temui nantinya, atau mungkin kamu ya di masa depan, sehingga hubungan yang dia inginkan pun tuh bisa tercapai gitu ya. Hubungan yang langgeng, hubungan yang sehat, dan sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, jadi dia nggak ingin buru-buru sih, pada intinya sih seperti itu. Ada di Empress dan ada Queen of Cups juga ya. Di satu sisi juga dia sadar orang ini cukup sensitif ya. Oke, mudah tersentuh hatinya, mudah terluka juga. Gitu ya, bukan gampang tersinggung ya, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang sederhana aja itu bisa membuat dia itu sangat tersentuh ya. Mungkin mudah menangis walaupun dia mungkin nggak terlalu menunjukkan ya di depan orang-orang yang sudah mengenal dia gitu ya, karena mungkin gengsi, karena dia tidak ingin dicap lemah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu orangnya itu sangat sensitif ya, mudah tersentuh gitu, rapuh hatinya gitu. Nah, dia sadar itu mungkin juga salah satu kelebihan dan juga salah satu kekurangan dia. Oke. Nah, karena itulah dia benar-benar menunggu sosok yang tepat, benar-benar tepat. Lebih baik dia merasa bahwa lebih baik dia itu single aja daripada dia bersama dengan orang yang salah, yang nantinya justru akan membuat dia bersedih, membuat dia kecewa. Lebih baik dia sendiri. Dia tidak perlu menyakiti hati orang lain apabila hubungan tersebut tidak berjalan, dan yang terpenting dia tidak perlu membiarkan hatinya terluka kembali apabila hubungan itu tidak berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi secara keseluruhan sih kalau aku lihat orang ini cukup sensitif ya, orang yang kamu fokuskan ini cukup sensitif, dan tentunya dia masih menaruh perasaannya kepada kamu karena dia orang yang tidak mudah untuk move on, dan dia masih berharap suatu saat apabila semesta mengizinkan, dia masih bisa menemukan sosok seseorang yang paling tidak memiliki kualitas yang sama dengan kamu atau bahkan dengan kamu lagi, begitu ya. Oke, karena di satu sisi dia berharap suatu saat dia bisa menemukan sosok soulmate-nya, teman hidupnya yang bisa membantu dia untuk tumbuh dan berkembang juga menjadi versi yang terbaik dari diri dia. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya, energi yang dari orang yang kamu fokuskan. Kalau aku lihat dari sini sekilas possible sign-nya ya, mungkin orang yang kamu fokuskan ini bisa jadi berasal dari water sign. Water sign berarti ada Cancer, ada Cancer, Pisces ataupun Scorpio. Bisa juga dari air sign ya. Dari air sign berarti dari Libra, Gemini ataupun Aquarius. Tapi tentunya karena ini adalah general love reading, bisa dari sign manapun, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang.
Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Leo. Kita lihat nih, bottom of the deck-nya di sini adalah Page of Swords ya. Bisa diartikan sebagai kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu. Oke, mengenai energi dia juga nih. Di sini kalau aku lihat Page of Swords ini, Page of Swords itu bisa diartikan bahwa sebenarnya sekarang itu semuanya sedang berproses ya. Oke, kamu tidak perlu merasa gelisah, kamu tidak perlu merasa cemas nanti kelanjutan ke depannya itu bagaimana antara kamu dan dia. Apakah nanti suatu saat kamu dan dia bisa dipertemukan kembali? Apakah nanti suatu saat kamu dan dia mungkin bisa menjalin hubungan kembali? Ataukah memang hubungan kalian sudah selesai nih sampai di sini? Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir di situ karena sekarang itu sebenarnya semuanya sedang dalam tahap proses gitu. Kalau memang kalian ditakdirkan untuk bersama gitu ya, berada dalam suatu ikatan ataupun jenjang hubungan, ataupun memang kalian ditakdirkan adalah sebagai sepasang soulmate, pasti nanti ada saatnya di mana kalian akan dipertemukan kembali, dan pada saat itu feel yang kalian rasakan satu sama lain itu juga sudah sangat berbeda. Oke, karena kalian sudah sama-sama tumbuh, sudah sama-sama berkembang menjadi pribadi yang sama-sama dewasa ya tentunya. Sama-sama dewasa dan juga sama-sama tahu apa yang kalian ekspektasikan dalam suatu hubungan. Ketika nanti kalian bertemu kembali, ya feel yang kalian rasakan itu pun juga sudah sangat berbeda. Dan pada saat itu juga kalian langsung tahu keputusan apa yang sebaiknya kalian ambil. Oke, nah tapi kalau memang ternyata kalian tidak ditakdirkan untuk bersama ya, mungkin kalian memang ditakdirkan hanya bertemu ya, bertemu sekilas saja, untuk pernah dekat saja, oke, ataupun menjalin hubungan yang dulu memang sudah selesai gitu ya. Pastinya nanti kelak kamu akan dipertemukan kembali dengan sosok yang lebih pantas untuk kamu ataupun lebih cocok untuk kamu, yang tentunya bisa membawakan kamu ke kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan dirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, serahkan semuanya kepada semesta karena semuanya sekarang sedang berproses, dan pada saatnya nanti yang tepat semuanya akan menjadi jauh lebih jelas. Oke. Nah, terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami ya teman-teman Leo, mudah-mudahan nih bisa menjadi referensi ataupun masukan untuk kamu ya, untuk mengambil tindakan, langkah, ataupun keputusan yang tentunya bisa membantu kamu dalam meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, jadi good luck ya untuk kamu teman-teman Leo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita